Shalom GBI Citra Garden 2. Kurang seru. Nanti ketika dibilang GBI Citra Garden 2, mana suaranya? Langsung lebih meriah lagi ya. GBI Citra Garden 2, mana suaranya? Keren, luar biasa. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih berkumpul di tempat ini, kita bisa merayakan hari Natal, hari kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Saya mewakili dari panitia Natal GBI Citra Garden 2 mengucapkan selamat datang kepada jemaat, mungkin yang datang bersama dengan keluarga, ada yang datang bersama dengan teman, atau mungkin bawa gebetan, atau juga jomblo, atau di sini datang sendiri. Selamat datang. Kita di sini semua adalah keluarga Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur kita boleh merayakan hari Natal ya. Tadi siapa yang datang ke sini lihat ada lorong, disebutnya The Tunnel of Joy. Sempat ya? Ada yang sempat foto-foto? Ya, memang kita emang sengaja, tema kita emang joy to the world. Kita emang bikin suasananya pingin membawa joy. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, ketika masuk mendapatkan rasa kata joy-nya itu. Tapi sebetulnya joy-nya itu yang kita maksud itu sebetulnya bukan ini hanya gimmick saja sebetulnya. Karena joy yang sesungguhnya adalah ketika kabar bahwa tentang Tuhan Yesus datang ke dalam dunia membawa sukacita bagi kita semua. Amin. Ketika ada datang sukacita, ada harapan. Hidup kita diubahkan. Oke, mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, rahmat-Mu yang telah Kau limpahkan begitu besar buat kami ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau merayakan kehadiran Tuhan di dunia ini. Engkau datang ke dunia untuk kami ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang dengan penuh sukacita kami Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu Tuhan datang membawa sukacita kepada kami ya Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah dan berucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Ya, haleluya. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Siap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang siap sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bawa hati kita bawa persembahan kita yang terbaik. Ini hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur buat kelahiran-Mu Tuhan. Sang Raja penebus di dalam hidup kami. Juru selamat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Dia, sembah Dia. Cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Angkat hatimu, sembah Dia, katakan. Kami yang terangkat bagi Engkau ya Bapa. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambut Sang Raja, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ini ucapan syukur kami Bapa. Mari puji Dia, sembah Dia, katakan sama-sama. Dia sungguh indah, Dia Yesus, amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Kami percaya Tuhan, Kau cinta kami. Nyawanya untuk selamatkanku, sembah Dia, katakan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami Tuhan, Kau yang ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Bersyukur pagi hari ini Bapa, buat kasih-Mu yang tak terbatas di dalam hidup kami ya Bapa. Kau lahir ke tengah dunia ini, menyelamatkan setiap hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
sama-sama katakan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, 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 haleluya. Beri sorak-sorai sekali lagi buat rajamu. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami sambut kelahiranmu dengan penuh sukacita ya Bapa. Yang siap bersukacita lebih lagi, mari kasih salam kiri kanan katakan, bersukacitalah terus di dalam Tuhan, sebab kesukaan besar telah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan, semua yang percaya katakan, hey! Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Kita terus bersuka di dalam Tuhan ya. Terus bersuka, mari berikan tepuk tangan buat Raja kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room. Then heaven and nature sing, and heaven one more time say, joy to the world, joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs sing glory. White fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Say, repeat the sounding joy. Hai dunia gembiralah, hai dunia gembiralah, dan sambut rajamu. Tunjuk kiri kananmu, katakan di hatimu, terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Siap sekali lagi ya. Hai dunia gembira. Hai dunia gembiralah, dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur. Katakan bersama bersyukur. Amin. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur karena Dia telah lahir buat kita semua pagi hari ini. Hey, terus tepuk tangan buat Rajamu. Hey. Percaya sukacitamu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami.
kasih Bapa, Kau telah lahir buat hidup kami. Kau lahir di dalam hati kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Biar pujian ini menjadi persembahan kami hanya bagi Engkau Raja kami, Raja yang bertahta di dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang luar biasa buat Dia. Yang luar biasa buat Yesus. Sebelum duduk, kasih tos kiri kananmu. Dia Raja yang luar biasa. Haleluya. Van, setiap tahun rasanya makin capek ya. Latihan, dekor, rapat, semua pengen yang terbaik buat Natal. Iya, pelayanan jadi kayak kerja lembur rohani. Hahaha. Kadang aku mikir, kenapa ya bisa sampai segini lelahnya? Aku seneng sih melayani, tapi jujur capek banget, kayak burnout gitu. Aku juga, rasanya semua tentang jadwal, target, dan hasil. Padahal harusnya tentang Yesus ya. Iya, mungkin kita lupa ngeliat ke Dia. Fokusnya ke acara, bukan ke pribadi yang kita rayain. Kalau dari awal mata kita lihat ke Tuhan Yesus, pelayanan itu bukan beban ya, tapi jadi kekuatan. Seringkali kita sibuk melayani sampai lupa kepada siapa pelayanan itu diberikan. Ketika mata kita tertuju pada Yesus, bukan pada kesibukan, di sanalah sukacita sejati kembali ditemukan dan hati yang burnout dipulihkan. Pelayanan tahun ini padat banget ya. Latihan, dekor, rapat, semua pengen yang terbaik buat Natal. Tapi jujur, aku udah mulai burnout nih. Aku juga, kadang pelayanan bisa bikin kita lupa tujuan awalnya. Fokus ke sibuknya, bukan ke Tuhannya malah. Itu Ciwan Ing ya? Masih sempet-sempet aja bagi-bagi makanan. Ciwan Ing, gak pernah berubah. Tapi gak capek ya, Ci? Capek sih, Van. Tapi setiap kali ngasih, rasanya kayak Tuhan ngingetin lagi. Kalau kasih Tuhan itu bukan cuma buat di gereja. Kadang lewat hal kecil kayak gini, kita bisa menjangkau jiwa yang mungkin belum pernah dengar tentang kasih Yesus. Iya ya, kasih sederhana bisa jadi pintu buat orang kenal Tuhan. Jadi pelayanan gak selalu di atas panggung, tapi di tempat yang gak pernah kita sangka. Benar, kadang satu tindakan kecil bisa lebih berbicara dari 1000 kata. Kasih yang tulus selalu menemukan jalannya, di tangan yang memberi, di langkah yang mau peduli, sebab setiap tindakan kasih, sekecil apapun, bisa menjadi jembatan bagi jiwa untuk mengenal Tuhan. Dulu tiap Natal, aku selalu di gereja. Pelayanan, latihan, doa malam. Sekarang, yang aku kejar cuma deadline. Kerja terus, lembur setiap hari.
Tapi kayak ada yang kosong. Bro, masih di sini juga? Kantor udah kayak rumah kedua ya? Iya nih, kayaknya udah lupa rasanya pulang cepet. Semua numpuk. Kerjaan gak ada habisnya. Aku tahu kamu sibuk, tapi aku juga tahu kamu pasti capek. Bukan cuma capek kerja, tapi burnout juga di dalam. Burnout ya? Iya, kayaknya itu kata-kata yang paling pas deh buat aku. Aku tuh terus ngejar sesuatu, tapi nggak tahu apa yang aku cari. Mungkin karena kamu udah lama gak isi ulang hatimu di hadapan Tuhan. Dulu kamu semangat banget pelayanan. Sekarang Tuhan kayaknya cuma ada di kalender bukan di hati. Aku rindu sih, Chen. Tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Yuk, mulai dari sini Natal minggu ini di gereja. Datang aja, gak perlu tampil, cukup hadir. Karena Tuhan cuma pengen kita kembali duduk di hadapannya. Makasih ya, Chen. Mungkin ini saatnya aku pulang. Terkadang kesibukan membuat hati menjauh tanpa terasa. Tapi Tuhan tak pernah berhenti memanggil. Lewat sahabat, lewat undangan kecil, Ia mengingatkan bahwa pulang kepadanya adalah awal dari damai yang sejati. Vans, hari ini beda ya. Rasanya tenang aja gitu. Iya, gak mau mikirin acara lagi deh pokoknya. Cuma mau nyembah aja. Itu Evan. Akhirnya datang juga dia. Iya, akhirnya aku pulang juga nih. Lihat deh, semuanya bisa pada ngumpul lagi. Tuhan tuh tahu banget caranya memanggil anak-anaknya. Kadang lewat kelelahan, kadang lewat kasih sederhana. Tapi ujungnya sama. Tuhan mau kita kembali dekat dengan Dia. Bener ya? Iya juga. Ternyata damai itu bukan di luar sana, tapi di sini, di hadapannya Dia. Hari ini, kasih Tuhan mempertemukan yang lelah, yang sibuk, yang mencari, dan menyalakan kembali hati yang sempat padam. Sebab Natal bukan sekedar perayaan, tapi panggilan untuk kembali kepada sumber kasih itu sendiri, Yesus Kristus.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama. Kita siapkan hati kita. Kita terima kabar sukacita pada pagi hari. Kita Seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari di momen Natal ini kita terus merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sembah Dia. Lahir untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang sehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami boleh memperingati 2000 tahun lebih lalu Engkau lahir. Engkau lahir sebagai bayi yang dipersiapkan untuk menyelamatkan kami. Tetapi hari ini Engkau adalah Raja di atas segala raja di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat baik ini. Kami mau dengar pesan firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami karena hati kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Allah yang hidup, yang perkasa. Haleluya, yang siap terima firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tadi aku nyanyi ya. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Tahu semua ya lagu ini ya? Lupa kali ya? Gak ada yang tahu ya? Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Tanya sebelahnya, artinya apa? Udah, gak usah ditanyain ya, haleluya. Bahwa
Ada dua kata, satu kata benda, satu kata kerja. Kata benda itu joy. Joy to the world. Ya, sukacita untuk dunia. Tapi satu lagi, ketika sukacita untuk dunia itu, maka dunia seharusnya rejoice. Ya, menyambut dengan bersukacita. Haleluya. Dan mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat. Tapi sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengenal dulu. Ada jenis dan arti kata dari senang, gembira, dan sukacita. Ada 3 kata ya. Dan ada artinya masing-masing dan ada perbedaan dari 3 kata tersebut. Biasanya lagu-lagu juga bisa pakai kata senang. Ya, contohnya hati senang, hati senang, hati senang. Terus di dalam Tuhan. Kalau yang bergembira apa? Bergembiralah karena Tuhan. Ya kan? Kalau sukacita? Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Pertanyaannya sebenarnya apakah itu senang? Apakah itu gembira? Apakah itu sukacita? Ada 3 kata yang dipakai. Kalau saudara menemukan lagi silahkan tambahkan sendiri nanti pulang. Tapi hari ini cukup saya berikan 3 kata saja. Yang pertama adalah happy. Happy itu karena hal baik terjadi. Ya, emosinya biasanya happy itu naik turun. Ya, happy-nya itu apa? Sukacitanya itu, senangnya itu naik turun. Kalau ada duitnya banyak, sukacitanya naik. Kalau duitnya turun ya jadi ikut turun saudara ya. Kalau pasangan hidup kita menyenangkan kita senang gitu ya. Tapi kalau pasangan hidup kita nggak menyenangkan maka saudara happy-nya bukan hanya turun tetapi bisa hilang. Itu namanya happy. Happy itu saudara tergantung dari situasi. Situasinya bagus. Saudara akan happy, saudara ya. Natal ini happy karena saudara bisa beli baju baru. Happy, saudara. Karena bisa bikin kue. Kemudian saudara kuenya enak, saudara happy. Tapi bagaimana saudara ketika situasi, kondisi tidak memungkinkan dalam hidup kita. Apakah kita masih tetap happy? Sedangkan yang kedua adalah glad. Glad itu saudara senang karena ada alasan tertentu. Ya, apa bedanya dengan emosi naik turun dengan alasan tertentu saudara? Saudara misalnya lama nggak ketemu dengan teman, saudara ketemu saudara itu akan nice meet you, nice to meet you gitu ya. Oh senang sekali ketemu terus pelukan, habis pelukan digoyang-goyang terus dibanting gitu enggak saudara ya. Jadi itu namanya glad saudara ya, itu glad. Dan glad juga bisa jadi karena mendapatkan hari ini nggak ada door prize ya. Nggak ada door prize saudara pulang nggak ada door prize. Jadi nggak ada glad ya saudara. Yang ada adalah sad ya kan. Kebalikan dari glad adalah sad. Aduh sedih ya. Ada saudara dulu kami di sebuah gereja. Saudara memang konsep ini memang penting. Kami panitia jangan sampai saudara pulang nggak sampai nggak kebagian konsumsi Natal ya. Dulu kami ibadah waktu pelayanan di tempat lain itu saudara ketika pulang dia kehabisan nggak dapat konsumsi saudara. Itu marah-marah loh saudara. Itu glad itu saudara. Waktu nyanyi tadi lagunya apa itu Daniel? Lagunya sukacita banget itu. Saya juga mau goyang begini loh. Hah? Iya kan? Lagu apa tadi? Dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kami. Waduh sukacita. Tapi saudara keluar dari ruangan, gak dapat namanya kue, gak dapat namanya konsumsi saudara. Itu marah besar. Ketemu dengan kami waktu itu saudara. Dan dia marah besar. Dia bilang gini, Pak kalau saya ya mau makan yang harga seberapapun saya bisa beli Pak. Tapi kan saya pengen dapat berkat Natal. Cuman sebungkus kecil aja saudara. Bisa kehilangan sukacita. Saudara ada juga orang yang kehilangan yang namanya sukacita. Karena apa saudara? Karena mungkin ya kalau tadi pagi saya tidak sebutin tapi siangan itu.
ditinggalkan orang yang paling kita cintai, ya kan? Itu sedih berbulan-bulan, ya saudara ya. Sedih berhari-hari, ya. Sedih bertahun-tahun gitu ya saudara. Ada penyesalan. Ya memang saudara biasanya gitu kita nggak bisa pungkiri saudara. Orang yang alami seperti itu biasanya dia akan pertama dia akan shock. Yang kedua saudara bukan hanya shock, shock itu kaget. Yang kedua dia akan mulai blame, menyalahkan. Ya kenapa ya saya kok nggak begini, saya nggak begini. Kenapa kamu nggak perhatiin ini blame. Kemudian yang ketiga Daniel menolak. Benarkah Tuhan? Engkau ada nggak Tuhan? Tuhan di mana engkau? Ya kalau Tuhan datang beneran kaget loh saudara. Ya, biasanya itu Daniel penyangkalan. Menyangkal apakah benar ya ini seperti itu. Kok kayak mimpi. Baru saudara naik dari Daniel dia akan naik lagi yang namanya mulai pelan-pelan mulai menyadari. Nah setelah menyadari aware ya mulai menyadari iyalah habis aware biasanya meaning of life memaknai hidup ya. Setiap orang ya ada saatnya kita bertemu, saatnya kita berpisah. Ada satu statement yang mengatakan begini, bukan perpisahan yang aku sesali, tetapi kenapa kita bertemu, katanya begitu ya. Bukan perpisahan. Jadi kalau misalnya nggak pernah ketemu saudara, nggak mungkin saudara akan berpisah. Jadi ini contoh nih, glad saudara ya. Yang ketiga ini yang Tuhan mau. Joy. Joy itu adalah buah Roh Kudus, berasal dari siapa Tuhan yang kita sembah dan kemudian bukan dari apa yang kita alami. Itulah sebabnya ada banyak orang saudara dari waktu ke waktu saudara dia mengalami yang namanya naik turun. Kesimpulan sederhananya seperti ini saudara. The joy of the Lord is my strength. Jadi sukacita yang dari Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya sukacita yang dari Tuhan. Nah saya akan mengulang kembali. Kalau glad itu saudara, apa saudara? Happy itu apa? Kesimpulannya adalah glad itu ringan enteng. Gampang sekali dan gampang hilang. Gampang datang, gampang hilang. Dan tergantung dari situasi. Situasinya baik kita bisa bersukacita. Tapi situasinya kurang baik kita nggak bisa. Tergantung dari keadaan hidup. Ya kayaknya hidup ini kok susah terus. Kayaknya nggak bangkit terus. Kenapa. Saudara biasanya kalau misalnya pas lagi susah. Contoh sederhana saya tidak mengatakan bahwa itu masuk happy atau glad atau joy. Tapi ketika orang lagi susah terus kemudian didatengin orang. Dikasih uang segebok langsung nangis, langsung sujud segala macam. Coba besok nggak dapat lagi itu kira-kira begitu nggak kira-kira. Karena itu pada tahap glad dan happy. Dan Tuhan mau hari ini saudara kita betul-betul ngalami yang namanya joy. Sehingga kita bisa rejoice. Amin saudara. Ya kuat yang mendalam. Kuat yang mendalam itu bukan bersumber dari luar. Bukan bersumber dari keadaan. Bukan bersumber dari suami atau istri. Bukan bersumber dari anak-anak. Bukan bersumber dari ketika saudara dapat cuan. Di akhir tahun ini mungkin saudara berpikir waduh kita ini dapat bonus luar biasa. Bonusnya lain seperti tahun lalu ini lebih banyak lagi saudara. Makanya ada happy ada glad saudara. Tapi seandainya enggak saudara. Teman-teman kita yang ada di ada satu gereja dan ada cabangnya kurang lebih ada 5 gereja yang ada di Sibolga. Saudara teman kita yang ada di sana saya terus komunikasi walaupun lewat WA. Beberapa waktu lalu gak bisa dihubungi sama sekali. Karena ada satu gereja yang salah satu yang bernama Pak Waruwu ini saudara. Itu gerejanya yang cukup kayaknya hampir segede kita itu habis rata tanah. Dan dia gak punya rumah sama sekali. Dan sekarang dia tinggal ngungsi. Dan nah saya tidak tahu apakah keluarga ini ngalami yang namanya joy atau happy atau glad. Tapi yang jelas kesusahan yang begitu sangat dramatis saudara. Rumah habis segala macam. Masih adakah joy? Nah itu pertanyaannya. Dan kami walaupun di sini bersukacita seperti ini, saudara juga ikut ambil bagian ya untuk berpartisipasi buat teman-teman yang mengalami kesusahan. Dan kemarin
ini hamba Tuhan yang mitra kami itu ini luar biasa. Dalam kondisi gitu kalau nggak tanya, saya tanya nggak ngomong apa-apa loh, nggak ngomong apa-apa. Ini hamba Tuhan luar biasa. Dalam kondisi susah. Ada jemaat yang rumahnya juga habis, saudara. Dia bilang, saya bilang gimana kondisinya? Baru dia cerita. Beberapa hari baru cerita. Mitranya Pak Edi yang suka ngambil barang dari Pak Edi itu baru saya bisa hubungi juga. Dan dia bilang sinyal itu hanya lewat apa namanya? Starlink ya, seperti itu. Dan itu pun kuotanya sangat terbatas kan gitu. Saya nggak pernah tahu itu, saudara yang bekerja di Telkom yang mengerti tentang itu. Tapi saudara, kondisinya kayak begitu. Kita saudara sebenarnya dalam kondisi yang kita patut bersyukur. Yang setuju katakan amin. Dan saudara kita ambil bagian. Jadi bersumber dari Roh Kudus di dalam hati kita. Haleluya. Dan saudara, yang kedua sumber sukacita jelas tadi dari Roh Kudus. Ya, kita mau melihat firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Sebab hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ini terjemahan dalam terjemahan baru Alkitab lain. Tetapi dalam King James Version berkata demikian saudara. Dalam King James Version dikatakan bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Adalah kekuatanmu. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Nah, saya akan melihat di sini saudara. Kata bersusah hati itu di dalam terjemahannya adalah sorry atau sorrow. Jadi yang langsung dari kata yang sebenarnya adalah sorrow. Sorrow ya. Sorrow apa sorrow? Sorrow. Bahasa Semarangnya itu soro saudara. Ini memang bahasa Inggris itu diadopsi bahasa Jawa saudara. Betul saudara. Ya, kayak kemarin saya bilang tidak bersyukur itu kan murmuring ya kan. Dalam bahasa Jawa muring-muring juga sama saudara. Memang diambil semua kita orang Jawa ya. Itu luar biasa saudara. Jadi artinya apa saudara? Artinya punya barang itu direbut. Jadi kalau saudara firman Tuhan katakan bahwa dalam Yohanes pasal 10 ayat yang 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Jadi sukacita dicuri. Kebahagiaan dicuri. Dalam Filipi dikatakan kita harus bersukacita selalu. Tetapi ada pencuri-pencuri sukacita dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena sukacita itu bukan dari dalam. Tapi itu dari luar. Orang Israel mengalami soro saudara. Ya. Do you know soro? Sengsoro. Ya. Itu artinya apa saudara? Barangnya direbut karena barangnya direbut. Barangnya direbut. Mana barangnya direbut. Wah, ini kembaran saya saudara. Saya lahir tanggal 10, dia lahir tanggal 14. Selisih 4 hari. Gak tahu itu ibunya itu menunggu lahir yang kedua. Ini kembaran saya. Gimana bro? Baik bro. Gimana nyanyi bro? Gini bro. Udah ya, tadi udah. Ada sukacita. Tapi saudara, dia punya sukacita jadi soro. Kata bersusah hati itu adalah soro. Soronya direbut. Ya, direbut ya. Mana perebutnya? Kok lama sekali ya? Waduh lama banget. Gak apa-apa lah ya. Nanti aku ditambahin waktunya ya. Kita selesai sampai jam 3 sore. Ya, oke. Ya. Lari. Itu direbut. Ya, tuh. Sukacitanya hilang. Jadi susah hati. Bro, lihat ke depan sono bro. Lihat wajahnya. Kok senyum diambil? Oh sedih. Sedih saudara. Direbut. Berapa banyak orang percaya Tuhan, mengaku percaya Tuhan. Ketika ada problemnya seperti direbut begitu ya. Uangnya direbut, keluarganya
diambil Tuhan, ada persoalan yang berat, persoalan bisnisnya mulai agak kolab, ya. Wajahnya sedih saudara, karena tergantung dari situasi dan kondisi. Itu yang namanya glad and happy. Orang Kristen kalau sampai hanya pada glad and happy, begini nih modelnya, lihat wajahnya ini. Murung banget ini wajahnya. Ini ilustrasi aja bro. Kenapa? Direbut. Iya Pak. Iya. Susah ini menjadi orang Kristen dari bertahun-tahun begitu aja saudara. Jadi orang Kristen bertahun-tahun gitu aja. Mau berapa lama saudara? Nanti sukacita di gereja. Pulang ada persoalan. Ya. Selalu saudara. Allah mengerti, Allah peduli persoalan ini. Betul ya bro ya. Karena tidak mengerti tentang joy. Karena nggak ngerti tentang joy. Thank you bro, silakan kembali. Karena nggak mengerti tentang joy yang sesungguhnya. Direbut. Kenapa saudara direbut? Saudara, bagian yang berikutnya berkata demikian tadi. Yang kedua, bagian ayat bersusah hati. Jangan kamu bersusah hati. Kata sorrow itu ada yang telah mengukir di hati. Akibat ukiran-ukiran itu kita menjadi khawatir, menjadi sakit hati, menjadi sedih, menjadi marah. Itu terbangun dari mana? Terbangun ketika kita itu dari dalam kandungan sampai mungkin hari ini. Itu diukir. Jadi sudah terukir. Ada yang telah terukir di hati. Hasil dari ukiran itu adalah khawatir. Ini diukir pakai yang namanya grafis. Alat grafis. Ada yang moto saya enggak ya? Khawatir. Apalagi? Takut. Ini terukir. Itu terukir dari dalam kandungan sampai hari ini. Makanya ukiran ini gak akan pernah bisa dihapus. Gak akan pernah bisa dihapus. Makanya kalau saudara jadi orang Kristen tidak mengerti tentang ini, makanya seumur hidup saudara, hidup kalau ngalami sukacita, ngalami berkat saudara sukacita. Tapi kalau tidak ngalami situasi yang susah, saudara langsung kolab. Kenapa? Karena sudah terukir di sini. Sudah terukir. Dan itu susah untuk dihapus. Susah untuk dihapus. Makanya coba. Sebentar ngadepin apa, ya kan. Saya bukan berarti nggak ngalami persoalan dalam hidup ini. Ngalami saudara. Tapi nanti melo-melo jadi orang Kristen, melo-melo, ya kan. Baru datang sama Tuhan itu, lagunya itu lagu yang kalah perang itu saudara. Seharusnya kita worship, praise and worship dan give thanks. Tapi baru datang lagunya itu lagu yang kayak tadi itu. Tapi memang itu bagus loh saudara. Bagus banget saudara. Kalau misalnya ketika saya khotbah, selesai khotbah. Saudara, yuk kita berdiri sama-sama. Musiknya
Allah mengerti. Saudara, Allah mengerti, saudara. Siapa yang luka hati di sini, maju ke depan, langsung koplek gitu, saudara. Kenapa? Dan itu terus menerus, gak pernah yang ngalami survive dan bangkit dalam hidupnya. Mungkin hari ini pesan kebenaran firman sangat-sangat ekstrim saya sampaikan ini. Tapi kalau tidak, mau sampai kapan lagi kita jadi orang percaya Tuhan? Khawatir, takut, gak bisa dihapus. Dihapus pun tidak akan pernah bagus. Kenapa? Digrafir. Digrafir. Ini digrafir. Bisa dihapus, rusak ini barang. Kalau dihapus ini rusak. Gimana caranya, saudara? Ini harus diganti. Makanya di dalam Yeskiel pasal 10 katakan, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan itu diberikan ketika kita sungguh-sungguh benar-benar, sungguh-sungguh benar-benar kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Yang tidak mengerti manggut-manggut saja. Yang mengerti katakan amin. Jadi harus diganti. Kita minta dari Tuhan, roh kita yang di dalam Roma pasal 3:23 telah kehilangan kemuliaan Allah itu, termasuk ketakutan, kekhawatiran, sakit hati, kemarahan. Itu minta supaya diganti dengan roh yang baru yang dari Tuhan. Ya. Ini karena sudah digrafir. Gak mudah. Seandainya dihapus pun akan rusak, saudara. Akan rusak. Makanya harus diganti yang baru. Itulah cara Tuhan. Hari ini kabar baik buat kita di Natal ini. Saya tidak tahu berapa lama saudara jadi orang percaya Tuhan. Sudahkah mengizinkan hati kita itu diganti dengan hati yang baru? Kayak tadi dikatakan joy itu dalam Galatia pasal 5 ayat 22 katakan, buah roh adalah kasih, yang kedua dan ketiga sukacita, damai sejahtera. Itu yang harus kita terima. Yang terakhir, saya suka waktu saya tinggal 5 menit. Yang berikutnya. Mana yang polos ya? Polos ya? Sudah tahu mana yang polos? Nggak perlu ya. Yang berikutnya adalah selain digrafir dan diukir, saudara, sudah ditulis, akibatnya jadi takut, khawatir, apalagi sedih, sakit hati, dan sebagainya. Dan ini juga gak bisa dihapus. Gak bisa dihapus. Gak bisa dihapus. Bisa. Ada orang sakit gigi. Kemudian datang ke ahli dalam tanda kutip, bisa ahli gigi, dokter gigi, ya dukun dan sebagainya. Ketika pipinya bengkak, saudara, kemudian dikasih minyak begini, habis dikasih minyak keluar uletnya. Ternyata gigi yang sakit itu ada ulet. Ini fakta atau mitos? Mitos. Yang pertama. Terus kemudian, mohon maaf, orang meninggal dibilang tiba-tiba meninggal, oh angin duduk. Aku belum pernah lihat angin duduk, saudara. Saudara pernah lihat angin?
Siapa yang pernah lihat angin? Konon kabarnya Abu Nawas itu tanya sama teman-temannya yang pinter-pinter. Kalian tahu angin gak? Gak tahu. Aku tahu. Dari mana kau tahu? Aku tahu. Kamu tengkurap di kerok. Merah, warna angin merah kata dia. Saudara, katanya itu angin duduk. Makanya dikerik. Kurang keras dikerok. Kurang keras lagi dikeruk, saudara. Padahal dia istilahnya disebut dengan dalam bahasa Latinnya itu angino es majorano nono indonesiano. Saudara. Itu angin duduk. Dan itu rupanya dalam bahasa kerennya itu adalah serangan jantung. Harusnya orang yang ngalami begitu cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Itulah persoalan atau yang disebut dengan penyakit yang sesungguhnya. Nah seringkali saudara jadi orang percaya Tuhan itu sama. Ketika saudara takut, khawatir, sedih, sakit hati saudara. Cuman didoain doang. Gak salah, saya percaya penuh dengan doa. Tapi gak cukup misalnya. Oh kamu Pak tolong doain Pak, anak saya nakal loh Pak. Di rumah diberantakin semua. Tuh ada Pak Pendeta, ada pendeta. Biar didoain Pak, tolong Pak doain. Itu sudah anak ini nakalnya minta ampun. Nah, udah gundul, matanya belok ya kan. Mulutnya lebar kayak bagong saudara. Tolong doain Pak. Didoain dalam nama Yesus jadi anak pintar cerdas. Memang boleh juga deklarasinya oke. Tapi gak cukup. Kenapa dia nakal? Kenapa dia seperti itu? Itu yang harus dicari saudara. Sumbernya, akarnya. Sakit gigi tadi mungkin bolong ya harus ke dokter. Gusinya saudara bengkak karena ada peradangan, ada nanah dan ketika itu dicoblos itu gusinya keluar nanah campur darah dan itu kental begitu, dipikir itu ulat, bukan. Jadi saudara seringkali kita hanya nangani fenomena dalam hidup ini, tidak pada sumbernya. Demikian juga saudara bahwa saudara sukacita dari Tuhan itu kesusahan itu bukan hanya sekedar saudara kayak tadi itu grafir itu dihapus saudara akan rusak, akan hancur. Semuanya keindahannya akan hilang. Makanya harus diganti. Yang kedua saudara, seperti ini. Gak bisa dihapus. Mana tadi? Gak bisa dihapus. Gak bisa dihapus. Gak bisa. Gak bisa dihapus. Gak bisa dilus-lus. Udahlah. Bro, jangan marah bro. Ya, bro, udahlah senanglah bro, sukacitalah bro. Pasti Tuhan besok akan tolong bro. Iya kan? Sekarang kehilangan uang, besok kan kerja lagi dapat bro. Gak cukup begitu. Yuk tak doain bro. Gak cukup seperti itu. Walaupun doa itu penting. Harus dicari akarnya. Kayak begini, gak cukup diginiin. Gak cukup. Makanya perlu yang namanya disiram. Nggak tahu ini juga bisa apa enggak. Hanya lewat firman dan Roh Kudus. Makanya saudara baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap. Pak itu sudah klise Pak, ngomong begitu. Pertanyaan saya adalah, lakukan apa enggak? Makanya saudara, akar yang sebenarnya itu enggak mau gali. Itu dia. Pak saya udah dengar dari dulu loh Pak. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pertanyaannya, firman itu
ada pada kita enggak? Itu yang bisa tadi itu menghapus. Sekaligus bisa terhapus. Nah, butuh waktu. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo? Selamat siang semuanya. Bilang sebelahnya selamat hari Natal. Sukacita ada pada kita, amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kesimpulannya, sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku, akan menghilangkan yang namanya kesusahan hati, sorrow yang pertama, saudara. Yang pertama, saudara, tadi itu sudah terukir, harus terima Kristus sungguh-sungguh dalam hati. Yang kedua, saudara, itu perlu dihapus dengan firman dan Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir, mana temanku ya? Kok nggak cepet lagi ke depan? Saya bilang gercep ya kan? Ya itu. Ini dia temanku ya kan? Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh ya. Ya. Mana lagi ya temanku ya? Aduh, aku sendirian. Ya. Oh itu, setannya mau ngerebut lagi itu saudara. Setannya mau ngerebut lagi. Tapi saudara, karena dia selalu melekat dengan Tuhan saudara. Dia melekat dengan Tuhan. Dia takut saudara. Dia takut saudara. Hanya ketika hidupmu melekat sama Tuhan saudara. Bahasa Belanda saya belajar bahasa Belanda. Setan ora doyan, demit ora bakalan ndulitnya. Kalau apa saudara? Tetap sukacita toh? Ya, coba senyum ke sana semua senyum. Ya. Setannya diparanin juga. 3 perkara ini. Kalau mau mengalami sukacita sejati. Buka hatimu. Yesus ada dalam hidupmu. Biar Roh Kudus bekerja dalam hidup ini. Semua yang ada di sini itu enggak bakalan terhapuskan. Hatimu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang baru. Yang kedua, dihapus. Tetapi menghapus bukan fenomena. Tetapi dihapus dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga saudara, terus melekat sama Tuhan. Maka ketika engkau melekat sama Tuhan, sukacita itu penuh dalam hidup saudara. Haleluya. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Ya. Oke. Ayo, aku nggak ngajak doa lah. Udah pinter doa semuanya. Tuhan memberkati kita. Buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus. Kaulah segalanya,
won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Yeah. I've been born again. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave of I once lived in. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again. Live Generation and Young and Pro mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Diberkati firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Wah, suaranya lemes nih. Diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Yang diberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bilang kiri kananmu katakan biarlah joy, sukacita itu menjadi rejoice di dalam hidupmu dan hidupmu penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Ya, tadi kita melihat cuplikan video Natal RPBI yang berlangsung pada minggu lalu ya, penuh sukacita, dan kita merayakan Natal pada hari ini ibadah umum. Minggu depan akan ada Abi yang akan merayakan Natal. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu saya tekankan, yaitu yang pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya, kita bersyukur kita bisa merayakan Natal bersama-sama di tempat ini, dan jikalau Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap, Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami GBI Citra Garden 2 untuk terus bertumbuh di dalam kasih kemurahan tangan Tuhan. Ya, ada ibadah umum yang berlangsung setiap minggunya, ibadah raya jam 7:30 dan jam 10 pagi yang disertai jam 10 pagi dengan ibadah Abi atau sekolah minggu ya, anak Bethel Indonesia. Lalu jam 3:30 sorenya ada ibadah RPBI Remaja Pemuda Bethel Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri remaja bisa diajak untuk hadir di dalam ibadah RPBI. Ada juga komsel persekutuan doa yang akan membuat kita terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari jikalau berkenan Bapak Ibu bisa bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Ya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah berpartisipasi menabur dalam acara Natal tahun ini, dan para sponsor Natal yang sudah juga memberkati kita semua hingga berlangsung acara seperti ini. Ya, kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Natal Abi akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 20 Desember jam 3:30 sore dengan pembicara Kak Liana. Di event Natal ini anak-anak akan memberikan penampilan terbaik sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sehingga diharapkan para orang tua mengantarkan anak-anaknya paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai. Yaitu adalah pesan dari tim Abi dari PIC Natal Abi. Dan jikalau Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Kak Yani selaku PIC Natal Abi. Ya. Lalu selanjutnya ibadah RPBI pada tanggal 21 Desember jam 3:30 sore akan dilakukan di ruang Abi dengan tema agak lain. Ya, menyala komunitasku, luar biasa. Yang akan disampaikan nanti oleh Luciana Geraldine. Ya, ibadah juga akan disertai dengan acara tukar kado. Jadi di sini ada klasifikasinya itu kado minimal senilai 50.000 dan harus berupa barang, tidak boleh makanan, minuman atau uang tunai. Barang pun harus bisa untuk cewek dan cowok dan dibungkus dengan kertas kado dan tidak perlu diberi nama atau notes apapun. Ya, jadi bagi RPBI akan mengadakan acara tukar kado pada tanggal 21 Desember nanti. Lalu selanjutnya GBI Citra Garden 2 akan
mengadakan ibadah-ibadah untuk mengakhiri tahun 2025 ini, ada beberapa yang perlu Bapak Ibu catat. Yang pertama itu ibadah minggu pada tanggal 21 Desember. Nanti kita akan dilayani dengan pembicara Pastor Elia Myron yang merupakan seorang apologet yang cukup viral di media sosial. Dia juga pernah menyampaikan lewat Zoom ya. Nah, nanti kita juga akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari Minggu tanggal 21 Desember. Lalu ibadah Natal pada tanggal 25 Desember hanya satu kali saja, perlu dicatat, yaitu jam 9 pagi. Dan kita akan diberkati oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Markus Sudarji. Lalu selanjutnya pada minggu terakhir pada tanggal 28 Desember, nanti kita akan diberkati oleh Pastor Jonathan Prawira. Kita tahu beliau adalah pencipta lagu dan sangat memberkati sekali lagu-lagu yang beliau ciptakan. Banyak mujizat dan banyak hal yang beliau telah lakukan, kesaksiannya akan memberkati kita semua pada tanggal 28 Desember nanti. Jadi kesempatan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengajak sanak saudara keluarga kita untuk hadir merasakan berkat dari Tuhan. Jadi sekali lagi catat tanggalnya, Bapak Ibu bisa foto yang ada di video di depan. Kita pastikan kita hadir bersama-sama dan terus diberkati di dalam kasih kemurahan tangan Tuhan. Ya, itu saja yang saya bisa tekankan. Mari kita akan persiapkan persembahan kita buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan amplop persembahan bisa lambaikan tangannya. Nanti tim asyir akan membantu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga bisa scan QR yang ada di depan untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Ya, Bapak di depan sini membutuhkan amplop, boleh tolong dibantu. Ya, mari kita persiapkan, kita berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di sukacita Natal ini kami boleh merasakan berkat yang luar biasa yang Kau berikan di dalam hidup kami ya Bapa. Kalau kami boleh terus bisa merayakan hari kelahiran-Mu ya Bapa di dalam hidup kami sungguh mengucap syukur atas semuanya itu Bapa. Dan biarlah hidup kami boleh terus tinggal di dalam sukacita Tuhan. Karena kami percaya sukacita Tuhan yang akan terus membuat hati kami damai Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan bawa persembahan kami ya Bapa. Biarlah kami bawa yang terbaik hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom GBI Citra Garden 2, Shalom. Shalom, lebih keras lagi, Shalom. Belum kedengeran nih, belum kedengeran. Yang di atas, Shalom. Shalom. Bapak Ibu diberkati dengan perayaan Natal kita pada hari ini. Ayo kita beri aplaus yang sangat besar buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih besar lagi dong, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Beri aplaus, terima kasih Tuhan Yesus. Di suatu malam yang kudus, langit bersukacita dan bumi bersorak. di tengah dunia yang penuh kegelisahan, datanglah kabar yang mengubah segalanya. kabar tentang terang, Kabar tentang harapan. kabar tentang sukacita yang besar. Natal bukan sekedar perayaan. Natal adalah perjumpaan manusia dengan Allah. Kasih yang menjelma. Kasih yang turun ke dunia. Kasih yang membawa sukacita bagi seluruh bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sebentar lagi kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin Natal. Lilin adalah lambang terang Kristus. Terang yang mengalahkan kegelapan, terang yang membawa damai, terang yang membawa sukacita sejati bagi dunia. dengan penuh sukacita kami mengundang Ketua Panitia bersama dengan Board of Leader GBI Citra Garden 2 untuk mendampingi Gembala GBI Citra Garden 2 dalam prosesi penyalaan lilin Natal pada pagi hari ini. Yang kami undang Gembala GBI Citra Garden 2 Bapak Pendeta Markus Sudarji beserta Ibu Pendeta Agustina Maria. Kami persilakan dengan hormat. Bapak PDM Edi Mardianto, Ibu PDP Hana Mardianto, kami persilakan dengan hormat. Bapak PDP Insinyur Roy Kristianto Sutejo, Bapak PDM Kristianto Setiadi, Saudara Leonard selaku Ketua Panitia Natal tahun 2025.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, lilin-lilin Natal di hadapan kita akan dinyalakan secara bergantian. Diawali oleh Bapak Pendeta Markus Sudarji beserta Ibu dan dilanjutkan oleh Board of Leader. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan dilantunkannya lagu Malam Kudus, marilah kita merenungi makna Natal. Makna terang lilin bahwa Kristus adalah sumber utama cahaya yang datang ke dunia untuk menerangi setiap kegelapan dalam hidup manusia. Kami mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Dan dengan penuh sukacita silakan menyalakan flashlight dari handphone yang dimiliki. Sebagai tanda bahwa terang Kristus hidup dan bersinar melalui kita. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Anak terang, anak kecil, anak kudus, Tuhanku, penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus sekali lagi kita angkat pujian ini. Malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandangmu dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Kiranya di Natal ini merupakan momen yang sangat baik buat kita sekalian. Dan di situasi Natal negeri kita dan seperti sebuah kebiasaan setiap bulan Desember ada hal-hal yang terjadi di belahan negeri kita. Tapi kita juga akan terus berdoa. Dan sebelum kita berdoa, pertama-tama saya menyampaikan selamat Natal, kiranya damai sukacita Natal yang adalah pribadi Kristus ada dalam hidup kita.
sehingga kita tidak akan pernah tergoyahkan ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini, karena sukacita Natal adalah kekuatan kita sekalian. Dan yang kedua, terima kasih buat seluruh BOL bersama dengan PKS, pemimpin kelompok sel, bidang-bidang dan seluruh jajarannya yang kurang lebih 1 tahun ini telah bekerja dalam pelayanan. Dan kami tahu bahwa ada suka duka, tetapi bekal firman Tuhan hari ini, sukacita itu ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk mengerjakan tugas panggilan kita secara khusus di dalam panggilan pelayanan gereja. Terutama juga buat pelayanan Bapak Ibu di keluarga, di dunia marketplace, dan di mana Bapak Ibu ditempatkan. Terima kasih buat BOL, terima kasih buat pemimpin kelompok sel, terima kasih buat ketua-ketua bidang yang ada. Dan terima kasih juga buat seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan semuanya itu dari sebelum dan pada saat ini, dan bahkan nanti sampai pada akhir Desember dan awal Januari mereka masih tetap bekerja, dan semuanya itu mereka kerjakan dengan hati yang tulus. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati, membalas berlipat kali ganda. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang telah investasi iman, baik lewat yang ditayangkan maupun lewat persembahan-persembahan yang ada dalam rangka untuk Natal. Saya pribadi Gembala Jemaat mengucapkan terima kasih, dan kami percaya apa yang Bapak Ibu tabur pasti akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebajikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di momen Natal ini kami boleh merayakan Natal. Kami bisa menyaksikan dan mendengar rekan-rekan yang ada di belahan Indonesia, khususnya di bagian Sumatera yang mengalami bencana, dan memang ada banyak lagi di tempat-tempat yang lain. Kami percaya Tuhan, mereka juga boleh merasakan sukacita dari Tuhan, sukacita yang menjadi kekuatan mereka untuk mereka terus bertahan dan bahkan tetap memandang Tuhan selalu. Berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami semakin bijak, semakin arif dalam menangani setiap persoalan yang ada. Para pemimpin-pemimpin kami, spirit roh yang tidak baik, koruptor, dan bahkan pribadi-pribadi yang merugikan negara ini dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah negeri ini menjadi cita-cita pendiri bangsa kami dan bangsa Indonesia, yaitu menjadi negara yang adil dan makmur, rakyatnya boleh sejahtera. Itu boleh terjadi oleh karena para pemimpin adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa dari pimpinan yang di pusat, dari presiden, wakil presiden, para menteri, Tuhan, para perangkat negara, DPR, MPR, penegak hukum, pelaku-pelaku pelaksana hukum di lapangan, TNI, Polri, keamanan, semuanya Tuhan, dari pusat sampai ke RW dan RT. Tuhan juga akan menolong mereka, memimpin kami sebagai bangsa Indonesia itu, memimpin dengan Tuhan sukacita dan bahkan sehat diberkati oleh Tuhan semata-mata. Bagimulah Tuhan segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya. Kami juga berdoa buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Kalideres, Cengkareng, dan Jakarta Barat khususnya. Buat teman-teman yang ada, biarlah mereka juga boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Untuk seluruh jemaat yang hari ini boleh mendengar pesan firman, bukan hanya pesan firman, tapi persekutuan Natal ini memberkati mereka semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami kuasa kesembuhan, sukacita atas mereka ya Tuhan. Dan sukacita yang sejati ada di dalam hidup mereka, yang tidak akan pernah mempengaruhi di dalam kehidupan mereka apapun yang terjadi. Dan biarlah jemaatmu boleh merasakan berkat ini sampai Tuhan
menghadapi hari-hari sampai akhir tahun ini dan bahkan menghadapi tahun yang akan datang bersama dengan Tuhan semata-mata. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Seraya engkau menadahkan tangan. Di momen Natal ini biarlah sukacita berlimpah atas hidupmu, atas keluargamu, atas seluruh karya yang kau kerjakan. Sehingga Tuhan akan terus menuntun engkau kemanapun engkau pergi. Dan jangan pernah takut menghadapi tantangan hidup ini. Karena sukacita sejati telah engkau miliki di dalam hidupmu. Maka kekuatan itu akan terus muncul dan timbul ketika menghadapi berbagai persoalan, tekanan apapun. Engkau tetap kuat dan engkau ditetapkan oleh Tuhan bukan sekedar pemenang tetapi lebih daripada pemenang. Berkat turun atas hidup saudara di momen Natal yang bahagia ini dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, 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 amin. Demikianlah rangkaian ibadah Natal kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai Natal selalu bersama kita di sepanjang tahun ini dan tahun yang baru. Saya Joe. Saya Venita. Mengucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal, selamat berfellowship Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.